Padam kalau apa yang tidak sesuai, tidak cocok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama. Kalau suatu saat kamu dapat gelar datuk, apa kamu akan tetap menjadi Iqbal yang sekarang atau berubah menjadi karakter yang lain? Saya mau jadi seadanya diri saya. Cuma dari segi tingkah laku tu harus diubah apa yang boleh, apa yang tak boleh supaya kita menjaga nama baik, nama besar orang yang bagi jawatan kepada kita itu. Tapi saya tetap mau makan di tepi jalan, mau bergaul dengan orang-orang kawan-kawan saya, dan dengan keluarga saya tetap gila-gila macam biasa itulah. Jadi itu cuma kita menjaga tata tusila yang harus kita hormati, itu aja. Tetap diri saya yang macam biasalah. Oke. Nextnya tentang pasangan ya. Kalau kamu punya pasangan dan pasangan kamu meminta padam semua sosial media, kamu akan menuruti atau tidak? Tidak. Karena sosial media itu adalah satu platform untuk saya memperkenalkan diri saya bagaimana kepada orang lain dan memberi perkembangan diri saya. Jadi, dan saya juga seorang yang suka bersosial. Tidak bermaksud untuk curang atau apa, tapi media sosial itu adalah platform yang penting untuk saya. Kalau dia mau menjadi pasangan saya, dia harus memahami saya, bukan menyuruh untuk padam kalau apa yang tidak sesuai, tidak cocok saya sama dia. Apakah saya ini terlalu banyak bermain di media sosial, harus tegur diri saya, bukan memadam terus. Dan harus mendukung apapun yang saya lakukan. Kan? Tidak perlu kontrol diri saya tidak suka begitu. Oke. Nextnya. Jika kamu mengetahui pasangan kamu selingkuh, affair, apa yang kamu lakukan? Kalau istri, mungkin saya akan pertimbangkan. Oh, ini kita punya anak, kita punya kenangan yang banyak dan kita sudah serasi. Tapi kerana selingkuh itu mungkin ada problem dari saya atau dari hubungan kita. Kita harus ginilah, lebih memahami. Tapi kalau dia seorang girlfriend saya, pacar kan, rasanya saya tidak akan teruskan. Apalagi hal-hal yang besar gitu saya tidak boleh terima. Karena itu satu kepercayaan yang besar kan. Iya. Oke, next. Parah di soalan ni. Kalau ada keluarga yang minta untuk pinjam uang, apakah kamu akan kasih aja atau gimana? Kalau ada beberapa adik saya yang selalu bersama saya akan bagi saja. Tidak akan bertanya banyak kerana mereka tidak akan meminta kalau bukan betul-betul susah memerlukan bantuan. Tapi kalau keluarga yang jauh, biasanya saya tidak suka memberi hutang. Dan saya juga tidak suka berhutang. Jadi saya tetap bagi, cuma saya bagi dalam sebilangan yang berapa ratus gitu, atau ya lebih lagi, atau mungkin yang betul-betul untuk keperluan sahaja. Tapi saya tidak minta baliklah. Jadi halalkan sahaja begitu. Saya tidak suka mempunyai komitmen dalam hutang. Lebih-lebih lagi orang luar kan. Wow. Next. Jikalau ada staf yang pecah amanah, bagaimana respon kamu? Saya bersyukur mempunyai staf yang baik. Sehingga 5 tahun bisnes saya tidak ada berlakunya begitu. Tapi andai kata ada pecah amanah, saya tidak akan ada pertimbangan untuk mengambil dia, walaupun saya tidak marah, tidak akan menengking. Kenapa kamu bini kami? Tidak kan? Tapi saya tetap buang, dan andai kata dia tidak punya uang untuk meneruskan hidup, mungkin 1 bulan, 2 bulan itu kan perlu cari kerja yang lain. Jadi saya bagi duit poket, tapi saya tidak akan terus ambil dia bekerja dengan saya. Sebab kejujuran ni kita tidak boleh nak ajar. Oh harus begini-begini, itu adalah peribadi diri kita. Jadi untuk apa saya simpan orang yang begitu, sedangkan ramai lagi orang yang jujur, yang memerlukan pekerjaan, yang telus dalam bekerja. Jadi
begitu aja. 24 jam boleh buang. Wow. Pertanyaan berikutnya ya. Kalau ada orang mau jual rumah dengan 20 kamar, Oh, banyak sekali lah. kamu akan beli atau enggak? Tidak. Walaupun mungkin harganya sedikit murah, saya tidak akan duduk di rumah yang terlalu besar. Kalau rumah sekarang yang saya duduk itu 6 kamar, 6 bilik itu sudah cukup. Satu lantai untuk saya dan yang lain bilik tetamu yang selesa, bilik keluarga yang selesa, dan ada sedikit ruang laman depan untuk bercucuk tanam atau apa-apa yang aktiviti itu sudah cukup. Karena pada akhirnya kan kita akan tua dan kita akan sunyi. Jadi anak-anak sudah berhijrah, mungkin melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negara juga. Jadi saya memilih untuk hidup yang rumah yang sederhana besar. Kalau terlalu besar juga boleh menjarakkan kita punya silaturahmi yang mungkin kita nggak tahu bahawa anak sedang ada tidur di dalam kamar tapi tidak kedengaran. Dan saya juga mengelakkan supaya kalau rumah kita besar, nanti saya akan beli banyak perabot. Betul Dan juga. perabot itu yang lebih mahal dari rumah. Ya. Jadi saya mementingkan kualiti produk yang setiap apa yang saya belikan. Jadi cukup sederhana saja. Sudah cukup. Dan kalau mungkin tiba-tiba kita tidak lagi punya uang yang banyak kan, harus di-maintain itu, jangan terlalu besarlah untuk saya. Oke. Next. Kalau ada haters yang menjelekkan kamu di depan kamu secara langsung, bagaimana respon kamu? Situasi ini pernah berlaku kepada saya ketika di Malaysia. Ada orang dari jauh melihat saya, ada satu kumpulan melihat saya gitu-gitu kan. Jadi saya pandang dia dan saya melambaikan tangan. Tiba-tiba dia datang dekat, dia sound saya, dia beritahu, "Iqbal babi." Begitu. Terus saya terkejut sebab ketika viral kan ramai orang mau ambil gambar dengan saya macam ni. Setiap kemana pun saya pergi orang mau ambil gambar. Tapi tidak sangka yang berlaku begitu. Tapi saya tetap senyum aja begitulah. Walaupun kecewa itu pasti ada sedikit. Cuma saya bukan orang yang suka membalas haters yang begitu. Biasanya kalau haters yang keterlaluan saya terus block. Karena saya tidak suka menyimpan orang yang toksik dalam hidup saya. Siapa saja yang bikin kalau katakan tidak jujur, berkata-kata, sampai masa saya akan block. Sama ada haters, orang kenalan atau siapapun, saya tidak suka begitu. Jadi supaya saya tidak terfikir sesuatu yang tidak baik, ya lebih baik kita memilih orang yang banyak lagi orang yang baik harus kita simpankan, harus kita hargai. Oke. Next. Kalau nanti kamu ada schedule perform bernyanyi, tapi kamu sedang dalam kondisi yang tidak sehat, bagaimana kamu? Boleh jadi ya perform. Boleh jadi dong. Okey, single kedua kan? Ya. Okay, saya biasanya tetap akan memenuhi yang sudah kita aturkan dengan orang TV contohnya kan. Kan saya sudah 4-5 tahun di TV juga. Biasanya saya akan tetap datang. Kalau sakit macam mana pun datang, kecuali yang tidak memungkinkan untuk kita datang terlalu sakit. Kerana kita faham bagaimana produksi telah menentukan ini waktunya begini-begini. Kalau kita tidak datang, memang hancur program itu. Jadi saya akan berusaha ke arah untuk sempurnakan majlis itu. Oh, oke. Nah ini nih, kalau kamu bisa memilih superpower apa yang kamu mau punya? Wah, kalau sekarang mau hilangkan COVID gitu. Karena supaya banyak orang susah yang perlukan pekerjaan, banyak perkara yang dulunya kita buat tapi sekarang kita tidak buat, dan silaturahim kita juga sudah menjadi renggang, dan perayaan pun kita tidak nikmati seperti sebelum tahun-tahun ini kan. Jadi mudah-mudahan itulah. Saya tidak pernah memikirkan saya ada yang luar biasa punya itu ini itu, tidak.
Karena saya lebih suka menjadi diri saya yang mungkin ada kekurangan, tetapi kerana kekurangan itu kita boleh lebih maju dan kita lebih ada sikap timbang rasa kepada orang lain dan ada rasa tidak yakin itu juga bagus untuk kita tidak lebih sombong. Kan? Harus balance lah kekurangan dan kelebihan itu. Ya. Oke, next. Andai kata suatu hari nanti kamu bankrupt, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mula kembali seperti yang saya pernah buat sebelum ni, dan saya selalu membaca buku-buku yang orang bankrupt tiba-tiba berjaya lagi, orang-orang bankrupt bangkit lagi. Begitu saya baca sebab saya selalu bersedia untuk tiba-tiba bankrupt. Sebab itu sekarang jika ada wang lebih pun saya akan letak di setiap bank. Semua wang saya tu diletak di banyak penjuru begitu supaya jika suatu hari lagi saya tidak berjaya lagi, katakan, mudah-mudahan tidak, tapi andai kata begitu, saya masih ada simpanan, dan kalau tidak pun berjaya, tidak punya apa-apa lagi cara, saya rasa saya masih sanggup untuk hidup secara sederhana kerana dulu saya pernah susah. Jadi saya kembali hidup seperti orang biasa aja, tidak menjadi satu masalah untuk saya. Oke. Ini last ya. Last question. Serius lah soalan kali ini. Last ya. Oke. Apakah kamu seorang yang mengejar popularity? Kalaupun iya, sampai kapan kamu mau mengejar? Saya seorang yang bekerja keras untuk mendapatkan apa yang saya nak. Saya akan jelaskan. Kalau nak dikatakan saya terlalu mengejar populariti itu, tidak. Tapi apabila orang tanya, Iqbal suka populariti? Ya, saya suka. Saya jelas apa yang saya nak. Saya tidak akan kata, oh, you ni nak populariti ya? Yes. Saya tahu saya nak populariti, tapi bukan dengan cara terlalu mengejar sehingga kan hidup saya tidak terurus, sehingga kan setiap masa kita perlu menghadap media sosial gitu. Tidak. Tergantunglah. Dan saya tahu kenapa saya perlukan populariti itu, untuk supaya kalau kita sebarkan sesuatu yang baik itu dia lebih mudah tersebar. Dan kalau saya beranggapan populariti itu ada sesuatu yang tidak bagus, itu ada old school. Pikiran kita tidak matang. Kita tidak berada di dunia sekarang. Jadi populariti itu tidak semestinya ke arah yang tidak baik. Tidak semestinya kita terus akan digosip-gosip hal-hal yang tidak baik. Jadi ya, selagi ada masa untuk kita menjadi orang yang popular, kita manfaatkan masa dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Wow. Jadi ya, tapi kalau anda kata suatu hari saya sudah tua, tidak perlukan populariti, ya tidaklah Cukup terlalu ya? mengejar, cukup aja seadanya saya, tapi kita manfaatkan saja, kan, itu aja. Oke. Udah sampai situ juga pertanyaannya. Iya, terima kasih banyak. Ini soalan ini siapa yang bikin? Tim kamu lah. Terima kasih kerana klik video ini.